Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya ingin membagikan informasi tentang pelatihan tips berjualan online untuk usaha kecil dan menengah. Nah, sebelum kita masuk ke informasinya, ingat jangan skip video ini biar kalian gak gagal paham, dan jangan lupa subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar prakerja dan update gelombang terbaru prakerja. Nah, kali ini saya ingin membagikan aktivitas yang ada di pelatihan tips berjualan online untuk usaha kecil dan menengah. Aktivitas yang ingin saya bagikan adalah aktivitas yang pertama sampai aktivitas yang ke-26 ya guys. Nah, jadi aktivitasnya itu lengkap, dan saya juga ingin membagikan bocoran soal-soalnya dan kunci jawabannya. Nah, langsung saja kita masuk ke aktivitas yang pertama. Nah, ini dia. Aktivitas yang pertama, kalian hanya disuruh untuk menonton video tentang dalam berbisnis. Maksud saya tantangan dalam berbisnis. Nah, kita lanjut ke aktivitas yang kedua. Nah, aktivitas ini sama aja, kalian disuruh play video dan judul videonya merancang tujuan bisnis kita. Kita lanjut ke aktivitas yang ketiga. Aktivitas yang ketiga, kalian juga disuruh play video yang judulnya memahami dan memetakan persaingan bisnis. Memahami dan memetakan persaingan bisnis. Nah, kita lanjut ke aktivitas yang keempat. Aktivitas yang keempat sama saja, play video. Judul videonya memenangkan persaingan bisnis. Kita lanjut ke aktivitas yang kelima. Aktivitas yang kelima adalah kuis tantangan dalam berbisnis. Dan di sini nilai saya 100. Nah, ini adalah bocoran soal dan kunci jawaban aktivitas yang kelima. Nah, soal yang pertama, untuk menentukan pertumbuhan usaha. Jadi langsung saja kita ke jawabannya. Jawabannya adalah D. Jadi soal yang pertama jawabannya adalah D. Sekedar informasi, jadi soalnya itu biasanya diacak ya. Jadi kalian fokus saja ke soal dan jawabannya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah berikut merupakan inovasi-inovasi yang dapat. Jadi jawabannya adalah D. Jadi saya tidak perlu membaca soalnya sampai selesai. Jadi kalian perkirakan saja soalnya sama atau tidak. Karena soalnya itu tidak berubah, cuman biasa urutannya yang diacak. Jadi misalnya soal yang ini ya, ini kan soal yang kedua. Bisa saja di tampilan aktivitas kalian soal yang ini muncul di soal yang ketiga atau yang keempat, atau mungkin juga muncul di soal yang kedua. Jadi kalian fokus saja ke soal dan jawabannya. Kita lanjut saja ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, berikut ini merupakan kesalahan yang dapat. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal yang keempat. Jadi saya tidak perlu membacakan soalnya sampai selesai. Jadi kalian perkirakan saja sesuai atau tidak soal yang tampil di sini dan yang tampil di aktivitas kalian atau di soal kalian. Kita lanjut ke soal yang keempat. Salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan, jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal yang kelima. Jadi soalnya itu saya tidak baca sampai selesai karena untuk mempersingkat durasi video dan untuk menghemat waktu kalian juga ya. Jadi kalian lihat saja soal atau tulisan yang pertama. Jadi tinggal kalian sesuaikan dengan soal yang muncul di pelatihan kalian atau di aktivitas yang kelima atau di soal kalian. Kita lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima, apa yang bisa menjadi satu-satunya faktor? Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal yang keenam. Oh, ini sudah soal yang terakhir guys. Jadi kita lanjut ke aktivitas yang keenam. Aktivitas yang keenam adalah kuis merancang tujuan bisnis kita.
Jadi di sini nilai saya 100. Nah, kita langsung saja masuk ke bocoran soal dan kunci jawabannya. Soal yang pertama adalah, berikut ini adalah aspek-aspek dari usaha. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Manakah urutan yang paling baik untuk menentukan tujuan bisnis jangka panjang kita? Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang harus kita lakukan secara terus-menerus? Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, kembali saya ingatkan jangan skip video ini biar kalian gagal paham, karena kalian bisa gagal paham jika men-skip videonya. Jadi jangan di-skip ya. Nah, ini adalah soalnya. Faktor paling penting yang mempengaruhi tujuan jangka panjang bisnis kita adalah, jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Manakah dari berikut ini yang merupakan rancangan tujuan bisnis yang dapat kita buat untuk usaha kita? Jadi jawabannya adalah A. Nah, ini adalah kunci jawaban dan bocoran soal di aktivitas yang keenam. Kita lanjut ke aktivitas yang ketujuh. Ini adalah aktivitas yang ketujuh, jadi judulnya kuis memahami dan memetakan persaingan bisnis. Di sini nilai saya 100, jadi kita langsung saja masuk ke bocoran soal dan kunci jawabannya. Siapakah yang bisa dibilang sebagai kompetitor? Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apa tujuan membuat target pasar? Jadi jawabannya adalah A. Menentukan strategi bisnis. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tujuan utama menentukan keunggulan. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam menentukan target pasar, manakah yang berikut ini yang bukan merupakan kategori? Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan aspek-aspek yang harus. Jadi jawabannya adalah C. Tempat bekerja. Kita lanjut ke aktivitas yang ke-8. Jadi aktivitas yang ketujuh, jawaban soalnya itu hanya 5 guys. Nah, ini adalah aktivitas yang ke-8. Di sini nilai saya 100. Nah, judul aktivitasnya itu kuis memenangkan persaingan bisnis. Kita langsung saja masuk ke soal dan bocoran jawabannya. Ini adalah bocoran soal dan kunci jawabannya. Manakah dari pilihan berikut ini yang bukan merupakan aspek-aspek yang ada di dalam branding? Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam memahami pelanggan, berikut ini adalah aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk bisa memenangkan persaingan bisnis, jadi jawabannya adalah strategi bisnis. Jadi jawabannya adalah B guys. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah dari teknologi berikut ini yang dapat mempercepat marketing perusahaan kita? Jadi jawabannya adalah B. Jawabannya adalah B. Internet. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kemampuan untuk memahami pelanggan. Nah, jawabannya adalah C. Nah, inilah tadi 5 soal yang akan muncul di kuis atau di aktivitas yang ke-8, kuis memenangkan persaingan bisnis. Kita lanjut ke aktivitas yang ke-9. Aktivitas ke-9, ringkasan. Jadi kalian hanya disuruh mendownload file ya. Jadi kalian tap aja tulisan unduh, atau kalian klik aja tulisan unduh. Jadi format filenya itu PDF. Kita lanjut ke aktivitas yang ke-10. Nah, ini adalah aktivitas yang ke-10. Aktivitas yang ke-10, play video yang judulnya menentukan produk yang kita jual. Nah, jika di dalam aktivitas kalian menemukan atau disuruh untuk play video, pastikan kalian play ya. Dan pastikan kalian menontonnya sampai selesai.
Karena jika tidak selesai maka aktivitas kalian tidak centang hijau atau kalian dinyatakan belum menyelesaikan aktivitasnya. Kita lanjut ke aktivitas yang ke-11. Aktivitas ke-11 adalah dropshipper dan reseller. Jadi kalian hanya disuruh play video. Nah, kita lanjut ke aktivitas yang ke-12. Aktivitas 12 sama aja, kalian disuruh play video yang judulnya menemukan pelanggan. Nah, kita lanjut ke aktivitas yang ke-13. Nah, ini adalah aktivitas yang ke-13. Kuis menentukan produk yang kita jual. Nah, di sini nilai saya adalah 100. Kita langsung saja masuk ke bocoran soal dan jawabannya. Manakah harga dari barang jualan berikut ini yang bisa dikatakan easy buying? Jadi jawabannya adalah B. Tahu bakso sama dengan 40.000 per 4 pack. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Apa tujuan dari menjual produk yang kita tahu pembelinya? Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah dari pilihan barang berikut ini yang dikatakan online friendly? Jadi jawabannya adalah B. Tas selempang. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Manakah urutan strategi bisnis yang efektif? Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kenapa produk yang kita jual harus easy buying? Jadi jawabannya adalah A. Nah, saya tambahkan sedikit informasi. Kalian bisa menggunakan dua HP. Kalian bisa satu untuk menonton video ini dan satu untuk kalian praktekkan langsung di pelatihan kalian. Nah, kita lanjut ke aktivitas yang ke-14. Aktivitas 14, quiz dropshipper dan reseller. Di sini poin saya 100. Nah, kita langsung saja masuk ke bocoran soal dan kunci jawabannya. Usaha dropshipper adalah untuk pebisnis sedangkan usaha reseller adalah untuk pebisnis jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kesamaan utama antara dropshipper dan reseller adalah, jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah dari pilihan berikut ini yang menyiratkan perbedaan antara keuntungan dropshipper dan reseller? Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam ketersediaan stok barang, perbedaan dropshipper dan reseller adalah, jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perbedaan antara dropshipper dan reseller pada modal usaha adalah, jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Aktivitas 15, kuis menentukan pelanggan. Nah, kita langsung saja masuk ke bocoran soal dan kunci jawabannya. Apa tujuan mencari informasi di media sosial untuk bisnis kita? Jadi jawabannya adalah B ya guys. Untuk mengetahui tren barang jualan kita. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah dari pilihan berikut ini yang bukan marketplace untuk berjualan online? Jadi jawabannya adalah C, YouTube. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan produk beserta marketplace yang dari pilihan di bawah ini. Jadi jawabannya adalah A, makanan kering dan GrabFood. Jadi kita lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk dapat menentukan marketplace jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di media sosial mana kita bisa mendagangkan barang jualan kita lewat foto atau hashtag? Jadi jawabannya adalah Instagram atau C. Kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Aktivitas 16, ringkasan. Jadi kalian disuruh download atau unduh file yang formatnya PDF. Jadi kalian tinggal klik atau tap tulisan unduh. Kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Aktivitas yang ke-17,
Kalian hanya disuruh play video atau menonton video, dan pastikan kalian play sampai selesai. Nah, kita lanjut ke aktivitas yang berikutnya. Aktivitas berikutnya sama aja, kalian disuruh play video. Aktivitas ke-19 juga play video, dan aktivitas ke-20 play video juga. Jadi pastikan kalian play videonya sampai selesai biar kalian dinyatakan telah menyelesaikan aktivitasnya. Karena jika kalian tidak selesaikan atau kalian tidak selesai menonton videonya, maka aktivitas kalian dianggap gagal atau tidak centang hijau. Aktivitas ke-21, kuis mengoptimalkan media sosial. Nah, kita langsung saja masuk ke bocoran soal dan kunci jawabannya. Mengapa penting bagi kita sebagai pebisnis mengetahui di media sosial mana target kita berada? Nah, jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sebagai pebisnis, perlukah kita membuat? Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi saya tidak perlu membaca soalnya sampai selesai agar bisa mempersingkat durasi videonya, dan tentunya bisa menghemat waktu dan tenaga kalian. Nah, ini adalah soal berikutnya. Apakah salah satu prinsip penting yang perlu diketahui sebelum menggunakan media sosial? Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apakah yang menjadi pembeda utama antara fitur yang ada di Twitter dan Instagram? Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika kita mempunyai bisnis persewaan baju, jadi jawabannya adalah A. Instagram ya. Nah, kita lanjut ke aktivitas yang selanjutnya karena saya sudah menampilkan 5 soal, jadi kalian tinggal sesuaikan karena biasanya soalnya diacak. Dan ini adalah aktivitas yang ke-22. Kuis membuat profil bisnis di Instagram. Nah, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Apa perbedaan mendasar antara opsi bisnis dengan opsi kreator di Instagram? Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apa persamaan antara akun Instagram biasa dengan akun Instagram bisnis? Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Informasi apa sajakah yang diminta oleh Instagram saat mendaftar akun Instagram kita untuk bisnis? Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jawabannya adalah semua jawaban benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah akun Instagram bisnis mempunyai pengaruh terhadap usaha bisnis kita di dunia nyata? Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mana langkah-langkah yang benar untuk mengubah akun Instagram biasa kita menjadi Instagram bisnis? Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Kuis membuat halaman bisnis di Facebook atau aktivitas ke-23. Di sini nilai saya 100. Nah, kita langsung saja masuk ke bocoran soal dan kunci jawabannya. Akun Facebook bisnis itu cocok banget untuk digunakan oleh, jadi jawabannya adalah C. Para pebisnis yang juga memakai fanpage di Facebook. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Informasi manakah yang diminta oleh Facebook namun boleh tidak kita isi saat mendaftar akun Facebook bisnis? Jadi jawabannya adalah D. Nomor telepon. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mana langkah-langkah yang benar dalam membuat akun Facebook bisnis? Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa itu Facebook
Ads atau Facebook ADS Ads ya. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berapa resolusi minimal foto profil yang diperlukan di akun Facebook bisnis agar terlihat lebih profesional? Jadi jawabannya adalah B. 360 kali 360 pix. Kita lanjut ke aktivitas yang ke-24. Aktivitas 24 final test. Di sini nilai saya 93, tapi jika kalian melihat video ini, saya yakin nilai kalian bisa 100. Nah, langsung saja kita masuk ke bocoran soal dan kunci jawabannya. Jadi untuk mempersingkat videonya, saya bacakan bocoran soalnya tidak sampai selesai ya, agar kalian bisa menghemat waktu dan tenaga. Salah satu cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan adalah, jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah dari berikut ini yang merupakan rencana tujuan bisnis yang dapat kita buat untuk usaha kita? Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah urutan yang paling baik untuk membuat tujuan bisnis jangka panjang kita? Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam menentukan target pasar, manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan kategori untuk? Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan aspek-aspek yang harus kita cari tahu dalam kompetitor kita, kecuali, jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk bisa memenangkan persaingan bisnis, jadi jawabannya adalah B. Strategi bisnis. Kita lanjut ke soal yang berikutnya atau soal yang ke-7. Kemampuan untuk memahami pelanggan adalah untuk, jadi jawabannya adalah C. Memberi kualitas produk yang baik. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Mengapa produk kita dijual harus easy buying? Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa tujuan dari menjual produk yang kita ketahui pembelinya? Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah dari pilihan berikut ini yang perbedaan antara keuntungan dropshipper dan reseller? Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah dari pilihan berikut ini yang bukan marketplace untuk penjualan online? Jadi jawabannya adalah C. YouTube. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah salah satu prinsip penting yang perlu diketahui sebelum menggunakan media sosial? Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah yang menjadi perbedaan utama antara fitur yang ada di Twitter dan Instagram? Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Apakah perbedaan mendasar antara opsi bisnis dengan opsi kreator di Instagram? Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal yang ke-15 atau soal yang terakhir. Selain dengan jasa endorse, cara lain yang bisa kita lakukan untuk mempromosikan konten yang kita buat? Jadi jawabannya adalah C. Nah, itulah 15 soal dari final test. Nah, kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Aktivitas yang ke-25 adalah ringkasan. Jadi kalian disuruh untuk mendownload atau mengunduh file ya. Jadi kalau nggak salah ingat, format filenya PDF. Jadi kalian tinggal tap atau klik tulisan unduh. Aktivitas yang ke-26, evaluasi program prakerja. Jadi kalian tinggal mengisi data kalian, nama lengkap, nomor kartu prakerja, usia. Nah, setelah kalian mengisi data kalian,
Kalian tinggal tap tulisan atau klik tulisan berikutnya, terus sampai halaman 9. Dan yang terakhir kalian memberikan ulasan. Pastikan kalian memberikan ulasan yang positif. Contohnya, pelatihan ini sangat baik dan sangat membantu saya dalam mengembangkan bisnis saya. Nah, oke guys, itu tadi 26 aktivitas di pelatihan ini. Ingat, jangan lupa like video ini, dan jika kalian punya pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Dan share video ini sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah, dan subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan update terbaru seputar prakerja. Oke guys, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan adalah milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.